China sangat berkemungkinan menjadi manufaktur chip terbesar dunia pada tahun 2025. Amerika Serikat berusaha mati-matian menggunakan segala cara meredam laju industri semikonduktor China dengan alasan melindungi perusahaan Amerika Serikat dan keamanan nasionalnya. Presiden Biden terus membatasi ruang gerak semua perusahaan semikonduktor China. Administrasi Biden menerapkan larangan ekspor semikonduktor ke China, yang menurut prediksinya bakalan menghancurkan kemampuan China untuk memproduksi chip. Kebijakan Biden sangat berlawanan dengan prinsip persaingan yang sehat dan aturan perdagangan internasional yang dibuat Amerika Serikat sendiri. Itu tidak hanya merugikan hak dan kepentingan sah dari perusahaan China. Sebaliknya justru akan sangat merugikan kepentingan perusahaan Amerika Serikat sendiri. Semikonduktor atau yang sering kita kenal sebagai chip merupakan bahan paling mendasar dari industri elektronik modern. Digunakan mulai dari komputer, kendaraan listrik, hingga teknologi militer high-end. Baru-baru ini, Chang Chung-mo, pendiri TSMC, tampaknya sangat berterus terang dalam suatu wawancara langka. Beliau menekankan, Kongres Amerika Serikat sekarang berencana memberikan subsidi sebesar 50 miliar dolar kepada perusahaan chip lokal untuk membantu mereka menjadi pemimpin chip dunia. Hanya akan merupakan kesia-siaan yang sangat mahal, a very costly futility. Beliau percaya perusahaan Amerika tidak mungkin menyalip TSMC. Beliau mungkin benar, tetapi hal itu bukan intinya. Intinya adalah ketergantungan penuh pada Taiwan di bidang chip kelas atas akan membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat. TSMC memanufaktur 92% chip canggih yang dibutuhkan smartphone, laptop, dan rudal balistik. Perusahaan Amerika Serikat seperti Nvidia, Qualcomm, dan Apple mengalihdayakan hampir semua pembuatan chip ke Taiwan. Jika kapasitas pembuatan chip Taiwan menurun atau jatuh ke tangan China, maka sektor teknologi Amerika Serikat akan terpukul keras. Seperti yang diperingatkan oleh mantan Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Wood. Konflik di Selat Taiwan dapat memicu krisis keamanan nasional atas chip Paman Sam. Amerika Serikat yang memimpin dua generasi ke depan mungkin menjadi dua generasi terbelakang. Hanya karena jarak 110 mil dari jarak Taiwan ke China. Washington selalu berusaha menjatuhkan Beijing mendominasi kapasitas produksi chip yang sangat penting bagi industri elektroniknya. China telah menggunakan strategi yang sama untuk memperoleh pasar chip, seperti halnya memperoleh pasar peralatan telekomunikasi, fotovoltaik tenaga surya, dan kendaraan listrik. Administrasi Biden telah mengusulkan investasi 50 miliar dolar dalam industri pembuatan chip melalui Undang-Undang Inovasi dan Persaingan Amerika Serikat. Tetapi Kongres Amerika Serikat telah membahas lagi dan lagi proposal ini sejak lama dan akhirnya gagal untuk mengesahkannya. Bahkan jika Kongres meloloskan rancangan undang-undang tersebut, investasi Amerika Serikat di industri chip hanyalah sepertiga dari investasi pemerintah Beijing. Sejak tahun 1990 hingga 2020, China telah membangun 32 super factory yang memproduksi chip. Sedangkan total gabungan pabrik chip dunia hanya 24 pabrik. Menurut Chang Chung-mo, perusahaan Amerika Serikat tidak mampu lagi memproduksi chip mutakhir karena biaya menjalankan pabrik chip di Asia Timur hanyalah setengah dari biaya operasional Amerika Serikat. Bahkan dengan kebijakan Biden ini, perusahaan Amerika Serikat juga tidak mungkin mengambil alih TSMC dan memimpin dalam pembuatan chip tingkat atas. Pada saat bersamaan, China telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan di bidang pembuatan chip. China sangat berkemungkinan melampaui Taiwan menjadi manufaktur chip terbesar di dunia pada awal 2025. China sekarang adalah manufaktur lebih dari separuh papan sirkuit dunia. Tanpa papan sirkuit ini tidak mungkin memasukkan chip ke dalam peralatan. China juga telah mendominasi mayoritas bahan baku utama rantai pasokan yang sangat penting untuk pembuatan chip. Misalnya, 70% silikon dunia didominasi China, atau 80% tungsten dan 97% gallium yang masing-masing merupakan bagian tak terpisahkan dari pembuatan chip harus mengandalkan China. Jika Beijing tetap mempertahankan keunggulannya dalam rantai pasokan chip,
maka bisa dipastikan China akan mencapai terobosan teknologi dasar yang tidak dapat ditandingi Paman Sam. Sebagai contohnya, chip yang dirancang untuk Deep Learning AI akan merevolusi masyarakat dunia dalam mengembangkan teknologi mobil otonom dan teknologi vaksin terbaik. Presiden Biden yang sangat haus untuk mengekang China tidak dapat keluar dari kesulitan ini hanya dengan menginvestasikan 50 miliar dolar dalam industri manufaktur chip. Tetapi beliau juga harus menerapkan 3 taktik seperti: pertama, Amerika Serikat harus berusaha keras untuk memproduksi chip biasa. Chip kelas atas memang penting untuk manufaktur ponsel cerdas dan laptop. Tetapi pangsa pasar tersebut hanya 2% dari pasar chip global. Perusahaan Amerika Serikat seperti Intel dan Global Foundries yang berspesialisasi dalam membuat chip yang lebih lambat untuk segala industri seperti televisi hingga tank harus mendapatkan subsidi dari Washington dengan mempermudah pembangunan pabrik dan memberikan kredit pajak untuk R&D maupun investasi manufaktur. Kedua, Washington perlu menggunakan pengaruh politiknya atas Taiwan dan Korea Selatan untuk membujuk TSMC dan Samsung agar membentuk kemitraan dengan perancang chip Amerika Serikat dan memproduksi chip canggih di Amerika Serikat. Karena baik Korea Selatan maupun Taiwan perlu mengandalkan komitmen keamanan militer Amerika Serikat. Usaha patungan mereka dengan perusahaan Amerika Serikat seperti Qualcomm dan Nvidia harus memastikan Badan Pertahanan Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen mereka. Dukungan pemerintah Biden dikombinasikan dengan penarikan insentif pajak Amerika Serikat dan subsidi pemerintah akan dapat meyakinkan TSMC dan Samsung mendapatkan keuntungan besar untuk membuat lebih banyak chip di Amerika Serikat. Ketiga, Amerika Serikat harus memperkuat hubungan antara R&D dan manufakturnya. Berhubung sebagian besar inovasi teknologi berasal dari interaksi keduanya. Undang-Undang Inovasi dan Persaingan Amerika Serikat telah mengambil langkah maju dalam mempromosikan R&D dan interaksi manufaktur dengan memberi insentif pada investasi di R&D dan manufaktur. Namun kenyataan menunjukkan dalam perlombaan chip ini, Amerika Serikat telah berada di ambang kegagalan. Kecuali Amerika Serikat dapat mengerahkan seluruh kekuatan nasionalnya untuk mengembangkan teknologi dalam memenangkan persaingan seperti yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Jika tidak demikian, China akan segera mendominasi industri manufaktur chip global dan dengan bantuan manufaktur chip global akan terus menciptakan teknologi paling mutakhir di dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!